Kekuatan ini hampir membuat Bai Li Xiong berlutut. Fang Zhenye berkata, "Bai Li Xiong, aku menghormatimu, jadi aku tidak akan membunuhmu. Namun kalau kau berani membuatku tidak senang lagi, aku tidak akan peduli dengan statusmu. Selama aku memulai pemungutan suara di pertemuan meja bundar, kau pasti akan mati. Terakhir, aku tidak ingin mengatakan ini untuk ketiga kalinya. Hari ini, aku akan melindungi keluarga Lin. Dalam 5 menit, singkirkan pasukan batalion darah besimu, atau darah akan mengotori langit biru, dan kau tanggung sendiri akibatnya." Mendengar ini, Bai Li Xiong menjadi semakin sulit. Ini adalah janji yang dia buat kepada Gustav. Tadinya dia mengira bahwa dengan tekanan dari batalion darah besi, keluarga Lin akan menyerah. Namun siapa yang sangka tiba-tiba muncul seorang penjaga Tiongkok. Yang lebih penting lagi, orang itu adalah Fang Zhenye. Perlu diketahui, orang yang saat ini menduduki peringkat pertama dalam daftar Grandmaster Tiongkok adalah murid dari Fang Zhenye. Selain daftar Grandmaster Tiongkok, di pegunungan yang terpencil atau di tempat tersembunyi lainnya, ada banyak tokoh yang sangat kuat. Orang-orang ini tidak peduli dengan daftar Grandmaster Tiongkok karena mereka memiliki kemampuan bertarung yang nyata. Mereka sama sekali tidak perlu membuktikan diri mereka kepada dunia. Fang Zhenye memang memiliki kualifikasi untuk menghadapi batalion darah besi. Darah yang mengotori langit biru adalah ancaman terbesar. Pada saat ini, seorang tetua dari aliansi darah keluar. Dengan senyum memuja di wajahnya, dia membungkuk dengan hormat dan segera memberi hormat kepada Fang Zhenye. "Tetua Fang, kenapa kau datang? Sejak aku tiba di Tiongkok, aku belum sempat mengunjungimu. Mohon pengertianmu." Ternyata Fang Zhenye adalah seorang tetua di aliansi darah. Di dalam aliansi darah, statusnya pasti sangat terhormat. Bahkan tetua aliansi darah ini harus bersikap sangat hormat. Bai Li Xiong mengepalkan tinjunya. Perasaan marah tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Keadaan semakin tidak terkendali. Fang Zhenye menatap sekilas pada tetua aliansi darah di depannya dan mendengus dingin. Sekelompok sampah. Bahkan hal kecil saja tidak bisa diselesaikan. Ini benar-benar memalukan bagi aliansi darah. Tetua aliansi darah itu pucat. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya lebih rendah. Setelah berpikir matang, Bai Li Xiong akhirnya berbicara. "Penjaga terhormat, aku bisa membiarkan keluarga Lin bebas, tetapi aku harus membawa Ye Tianzeng. Itu adalah keputusan yang sudah dibuat di depan panggung bela diri." Fang Zhenye mengerutkan keningnya. Ye Tianzeng? Dia merasa sangat asing dengan nama ini, karena dia mengira itu adalah orang yang tidak relevan. Dia pun melambaikan tangannya dan berkata, "Karena dia bukan dari keluarga Lin, bawa saja dia pergi." Tetua aliansi darah itu segera berkata, "Tetua Fang, itu tidak boleh." Kemudian dia membisikkan sesuatu ke telinga Fang Zhenye. Ekspresi wajah Fang Zhenye langsung berubah dan dia bertanya, "Apakah itu benar?" Tetua aliansi darah mengangguk. "Tetua Fang, aku yakin akan hal itu." Beberapa detik kemudian, Fang Zhenye berubah pikiran dan berkata, "Bai Li Xiong, awalnya aku memang berencana membiarkanmu membawa Ye Tianzeng pergi. Tetapi baru saja aku tiba-tiba teringat bahwa Ye Tianzeng terkait dengan sebuah kasus yang kami tangani 20 tahun yang lalu. Namun, jangan khawatir. Setelah semuanya jelas, aku akan membiarkan keluarga Lin melepaskan Ye Tianzeng. Kalau kau merasa tidak puas, kau bisa meminta orang nomor 1 untuk berbicara denganku. Oh iya, kau masih punya waktu 3 menit untuk menarik batalion darah besimu." Mendengar kata-kata tak terkendali dari pihak lawan, kemarahan di dalam hati Bai Li Xiong semakin membara. Sebagai jenderal besar Tiongkok, kapan dia pernah merasa begitu terhina? Namun, di antara miliaran orang Tiongkok,
Kecuali para pemimpin senior, hanya 20 orang ini yang membuatnya tidak berdaya. Bai Li Xiong menekan amarahnya, lalu memutar nomor telepon di sudut ruangan. Telepon tersambung, dan setelah memahami situasinya, orang di seberang telepon menghela nafas panjang dan berkata, "Tarik dulu batalion darah besimu kembali. Kita bicarakan hal lainnya nanti." Telepon pun terputus. Bai Li Xiong menatap tajam pada Fang Zhenye, lalu melambaikan lengan bajunya. "Kita pergi." Batalion darah besi, Bai Li Xiong, akhirnya pergi dan seluruh keluarga Lin kembali tenang. Pada saat ini, tetua aliansi darah itu tiba-tiba teringat sesuatu. Dia segera berkata kepada Fang Zhenye, "Tetua Fang, ada 2 orang aliansi darah yang sekarat di dalam rumah. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mohon tetua Fang membantu." Mata Fang Zhenye tetap tenang. "Bawa aku untuk melihatnya." Tetua aliansi darah mengangguk. "Baik, tetua Fang." Segera Fang Zhenye dan beberapa orang lainnya pergi ke sebuah ruangan. Mereka melihat Lin Juelong dan seorang tetua aliansi darah lainnya yang penuh darah dan luka. Mata Fang Zhenye menyempit. Luka mereka ternyata begitu parah. Sebenarnya sekuat apa anak itu? Lin Ao langsung berlutut dan berteriak dengan suara serak, "Tuan, kumohon selamatkan putraku." Fang Zhenye tidak menggubrisnya. Dia mengambil 2 pil dari sakunya, lalu memberikan kepada keduanya. Kemudian dia berkata, "Kedua orang ini tidak mati saja sudah merupakan keajaiban. Tetapi untuk menyelamatkan mereka, perlu waktu beberapa hari. Dan meskipun mereka selamat, mereka akan menjadi cacat. Kalau ingin memulihkan kekuatan, satu-satunya cara adalah memanggil seseorang dari Gunung Kunlun. Karena kedua orang ini adalah murid aliansi darah, tentu aku akan mencari cara untuk menyelamatkan mereka. Aku akan menulis surat dan segera mengirimkannya ke Gunung Kunlun. Aku akan meminta orang itu untuk datang dan menyelamatkan mereka." Wajah Lin Ao dan tetua aliansi darah penuh dengan kegembiraan. Mereka segera mengucapkan terima kasih. Namun Fang Zhenye hanya berkata, "Aku tidak peduli dengan ucapan terima kasih kalian. Aku datang ke keluarga Lin hanya untuk menanyakan satu hal. Apakah kalian tahu asal-usul Gustav?" Mendengar ini, raut wajah Lin Ao sedikit berubah, tetapi dia tetap menjawab, "Tuan, informasi tentang Gustav sebenarnya sangat transparan. Semua bisa ditemukan, kecuali yang berkaitan dengan 5 tahun lalu setelah dia jatuh ke Danau Dongqian. Tidak ada yang tahu kemana anak itu pergi. Tadinya kami mengira dia pergi ke Gunung Kunlun, tetapi tidak ada satupun sekte bela diri di Gunung Kunlun yang memiliki murid bernama Gustav Ye. Ini sungguh aneh. Mungkinkah dia secara tidak sengaja mendapatkan warisan tertentu?" Fang Zhenye berdiri dengan tangan di belakang punggung. Matanya bersinar dengan kilauan dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, "Serangan terakhir Gustav di stadion melepaskan kekuatan pedang yang sangat kuat, hingga membunuh salah satu penjaga kami. Itu bukan hal biasa. Bahkan sekte bela diri di Gunung Kunlun juga tidak bisa melakukannya. Saat ini, satu-satunya yang membuatku khawatir adalah siapa yang berada di belakang anak itu. Kalau ada orang kuat yang melindunginya, ini akan sangat merepotkan." Lin Ao teringat sesuatu lalu berkata, "Tuan, selama setengah tahun terakhir, anak itu selalu sendirian. Tidak pernah ada orang yang kuat di sekitarnya. Meskipun istana kegelapan miliknya cukup baik, tapi itu hanya bisa dianggap sebagai kekuatannya sendiri, bukan orang di belakangnya. Selain itu, dalam banyak situasi hidup atau mati, tidak ada yang pernah membantunya. Jadi kurasa kemungkinan besar anak itu mendapatkan warisan tertentu." Fang Zhenye melihat sekilas pada Lin Juelong dan yang satunya lagi, lalu berkata, "Aku ingin semua data tentang Gustav Ye mulai dari pertama kali dia muncul di Tiongkok. Dan aku juga ingin setiap kata, video, saksi, dan semua informasi tentang keluarga Ye di Agoru.
Tidak boleh ada yang terlewatkan. Siapkan dalam 1 hari, dan aku akan datang mengambilnya sendiri." Lin Ao dan tetua aliansi darah lainnya saling berpandangan. Kemudian mereka mengangguk. "Baik, Tuan." Saat ini di Istana Kegelapan, waktu di Beijing jam 5 sore. Gustav membuka matanya, lalu langsung duduk. Dia bisa merasakan kalau lukanya telah sembuh banyak. Bahkan entah kenapa, dia mendapati bahwa kekuatannya telah meningkat tanpa dia sadari. Wajah Gustav menunjukkan sedikit keterkejutan. "Bagaimana bisa aku naik ke lapisan kelima tahap alam kopling? Yang lebih penting lagi, dia sebelumnya terluka parah dan belum menjalankan teknik keputusan tubuh ilusi Changlong. Bagaimana mungkin dia bisa naik level? Ini benar-benar aneh. Apakah mungkin tubuhnya mengambil kesempatan untuk naik level tanpa dia sadari?" Saat Gustav merasa terkejut, dia tiba-tiba memperhatikan bahwa batu hitam itu melayang di udara. Sebuah aliran aura spiritual dan energi dari urat naga masuk ke dalam tubuhnya. Gustav berpikir, apakah ini karena makam reinkarnasi? Gustav meremas batu itu di tangannya sambil berkata, "Seharusnya Bai Lixiong sudah membawa ayahku kembali. Aku juga harus bertanya tentang batu ini. Ada hubungan apa antara keluarga Ye di Agoru dan makam reinkarnasi?" Gustav merasa bahwa asal-usulnya tidak sesederhana itu. Dari percakapan dengan para ahli, dia tahu bahwa akar fana miliknya tidak bisa dideteksi. Takdirnya bahkan tidak bisa dikendalikan oleh langit. Ditambah lagi makam reinkarnasi memilihnya, serta orang misterius yang muncul di pemakaman kakeknya. Keluarga Ye jelas tidak sesederhana seperti yang terlihat. Akar fana yang dimilikinya jelas tidak biasa. Dia membuka ponselnya dan baru saja akan menelpon ketika ada sebuah panggilan masuk. Itu adalah panggilan dari Bai Lixiong. Gustav merasa gembira dan segera menjawab panggilan itu. "Bai Lixiong, di mana kau dan ayahku sekarang? Aku akan menjemput kalian." Namun di ujung telepon sana terjadi jeda singkat. 3 detik kemudian, suara penuh rasa malu dari Bai Lixiong terdengar. "Tuan Ye, maafkan aku. Aku tidak berhasil membawa pulang Ye Tianzeng, dan aku juga tidak berhasil menundukkan keluarga Lin. 2 hal yang kau perintahkan, aku tidak bisa melakukannya. Aku, Bai Lixiong, bersedia menanggung segala konsekuensinya." Senyum di wajah Gustav tiba-tiba menghilang, digantikan oleh hawa dingin yang tajam. Dia ingin marah, tetapi mengingat bahwa Bai Lixiong sebagai seorang jenderal sedang meminta maaf padanya, dia pun menahan diri. Yang jelas, kalau Bai Lixiong sendiri tidak bisa mengatasi masalah ini, maka masalahnya pasti sangat serius. Suara dingin Gustav terdengar. "Aku ingin tahu, di mana letak masalahnya?" Bai Lixiong menjelaskan, "Awalnya keluarga Lin dan sesepuh dari aliansi darah tidak bisa menghentikanku. Tetapi secara tidak terduga, seorang penjaga Tiongkok ikut campur. Dan yang ikut campur adalah salah satu pemimpin faksi mereka, yaitu Fang Zhenye. Baru saja, orang nomor 1 pergi mengunjungi beberapa penjaga Tiongkok, tetapi situasinya tidak optimis. Kau membunuh seorang penjaga di panggung seni bela diri, dan hal itu membuat mereka marah. Bahkan mungkin mereka akan menyerangmu. Orang nomor 1 hanya bisa meredam sebagian masalah untukmu. Tetapi, Tuan Ye, kali ini Tiongkok lebih mengecewakanmu dan aku, Bai Lixiong, juga telah mengecewakanmu. Aku sungguh-sungguh minta maaf." Pada saat ini Gustav menggenggam tinjunya erat-erat. Urat-urat hijau di lengannya menonjol. Harapan yang telah lama dinantikannya hancur begitu saja. Siapa yang tidak akan marah? Yang paling mengesalkan adalah orang yang ikut campur ternyata seorang penjaga Tiongkok. Sekelompok orang munafik ini mengandalkan kekuatan mereka agar mereka bisa mengontrol segalanya. Peraturan panggung seni bela diri mereka abaikan. Demi keuntungan,
Bahkan mereka juga melawan Gustav. Dendam lama dan baru akan dihitung bersama. Saat ini, seluruh ruangan dipenuhi suara raungan naga. Naga darah seolah-olah terpengaruh oleh emosi Gustav dan mengaum dengan marah. Gustav bertanya, "Bai Lixiong, katakan padaku di mana penjaga Tiongkok dan Fang Zhenye berada." Bai Lixiong terdiam sejenak dan kemudian menjawab, "Tuan Ye, aku tidak tahu." Gustav mendengus dingin, lalu dia menutup telepon. Kemarahannya meluap, ponsel itu langsung hancur di tangannya dan percikan api pun muncul. Gustav bergumam marah, "Penjaga Tiongkok? Kalau kalian tidak bisa melindungi beberapa hal, maka kalian tidak perlu melindunginya lagi." Gustav membuka pintu kamar dan menemukan Jiang Meirong, Stella, Margaret, serta Zuya semuanya sedang menatapnya. Jiang Meirong bertanya dengan nada khawatir, "Gustav, bagaimana perasaanmu sekarang?" Kedinginan di mata Gustav langsung menghilang dan dia malah menunjukkan sedikit senyuman. "Bu, aku tidak apa-apa. Tubuhku kuat dan kemampuan pemulihanku juga baik. Sekarang sudah tidak ada masalah." Setelah berkata demikian, dia juga menatap ketiga wanita itu. "Kalian juga jangan khawatir. Lakukan saja apa yang harus kalian lakukan." Jiang Meirong mengerutkan keningnya dan berkata, "Gustav, kenapa aku merasa kau agak berbeda?" Sebagai seorang ibu, meskipun Gustav menyembunyikan emosinya, namun Jiang Meirong masih bisa merasakan sedikit kemarahan. Gustav menepuk tangan ibunya. "Bu, apa yang kau khawatirkan? Oh iya, waktunya hampir tiba. Aku akan menjemput ayah." Jiang Meirong berkata dengan tegas, "Aku akan ikut denganmu." Gustav menggelengkan kepalanya dan berbohong. Karena keluarga Lin menyembunyikan ayah di tempat yang cukup jauh, mungkin butuh beberapa hari untuk ke sana. Selama beberapa hari ini, ibu dan Stella serta yang lainnya tetaplah di sini. Jangan pergi kemanapun. Jiang Meirong baru saja ingin mengatakan sesuatu, tetapi Gustav kemudian menatap Lu Lingfeng dan memberi perintah. "Lu Lingfeng, keamanan ibuku dan ketiga orang lainnya aku serahkan padamu. Kalau terjadi sesuatu pada mereka, kau tahu apa akibatnya." Lu Lingfeng menjawab, "Jangan khawatir Tuan. Tempat ini lebih aman daripada tempat manapun di ibu kota." Setelah itu, Gustav memberikan beberapa instruksi lagi, kemudian langsung meninggalkan istana kegelapan. Kalau dia tidak salah, ayahnya mungkin berada di tangan penjaga Tiongkok yaitu Fang Zhenye, atau masih di tangan keluarga Lin. Karena Bai Lixiong tidak bisa bertindak, maka dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Lokasi keluarga Lin tentu diketahui oleh Gustav. Saat ini Gustav juga merasakan ada masalah pada tubuhnya. Dia pun kembali ke apartemen dosen. Lalu dia menggunakan telepon rumahnya untuk menelpon Xiang Chengdong dan meminta Xiang Chengdong membawa beberapa bahan obat. Setengah jam kemudian, Xiang Chengdong sudah menyiapkan barang-barangnya. Ketika melihat Gustav, rasa takut di mata Xiang Chengdong semakin nyata. Kejadian di panggung seni bela diri sudah menyebar ke seluruh ibu kota. Lin Juelong kalah, seorang penjaga Tiongkok terbunuh. Sekarang Gustav adalah pemimpin tak terbantahkan dalam daftar Grandmaster Tiongkok. Di usia 20-an dia mencapai prestasi ini. Dalam beberapa ribu tahun sejarah Tiongkok, hanya ada satu orang yang bisa melakukannya, dan itu adalah Gustav. Setelah meletakkan barang-barangnya, Gustav langsung mengeluarkan kuali besar kuno dan mulai meracik obat. Seluruh ruangan dipenuhi aroma obat yang kental. Saat ini Gustav harus membuat cukup banyak pil obat, seiring dengan peningkatan kekuatan. Pil obat yang dia buat bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi. Pil-pil ini memiliki efek penting dalam pertempuran atau saat dia terluka, bahkan bisa meningkatkan kekuatannya. Tanpa sadar, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Pil-pil obat yang dibuat Gustav
juga hampir selesai. Pada saat ini terdengar ketukan di pintu. Gustav mengerutkan keningnya. Dia merasakan kehadiran seseorang dan menemukan kalau itu adalah Wei Ying. Baru kemudian dia teringat bahwa dia sebelumnya memberi Wei Ying waktu untuk mempertimbangkan apakah akan memasuki dunia kultivasi atau tidak. Tampaknya Wei Ying sudah memiliki jawaban. Gustav pun bangkit dan membuka pintu. Di luar, Wei Ying mengenakan gaun panjang bermotif polkadot. Meskipun pakaiannya sederhana, namun tubuhnya sangat sempurna. Hari ini, dia menata rambut panjangnya sebahu, dengan poni depan yang tipis, dan sepasang mata hitam yang jernih dan cerah. Alisnya yang tipis, hidung yang lemah lembut, dan bibir yang kecil. Semuanya tertata dengan sempurna di wajah mungilnya. Wei Ying menggerakkan hidungnya sedikit, bahkan melirik ke dalam ruangan sambil berkata, "Gustav, aku sudah mencoba menelponmu. Tapi kau tidak menjawab. Apa yang kau lakukan di dalam ruangan? Bau apa ini? Bau ini sangat kuat. Seluruh koridor penuh dengan bau ini." Gustav berkata, "Aku sedang membuat pil obat, masuklah." Wei Ying terkejut. Saat dia masuk ke dalam ruangan, dia langsung melihat sebuah kuali besar kuno. Awalnya Wei Ying berpikir bahwa membuat pil obat hanya ada di dalam cerita. Dia tidak menyangka kalau Gustav benar-benar bisa melakukannya. Dia menemukan kalau Gustav ini semakin misterius. Gustav duduk di sofa dan bertanya, "Bagaimana dengan hal yang aku minta untuk kau pertimbangkan sebelumnya?" Dia sudah memperhatikan bahwa batu suan di leher Wei Ying menunjukkan tanda-tanda retak. Diperkirakan tidak lama lagi, batu itu tidak akan mampu menekan tubuh dingin darah jahat milik Wei Ying. Wei Ying berkata, "Aku bisa mulai berlatih, tapi aku punya satu permintaan. Aku tidak ingin memanggilmu guru. Apakah kau keberatan?" Gustav menggelengkan kepalanya. Sama sekali tidak. Panggilan hanyalah hal sekunder. Panggil saja dengan sebutan apapun yang kau suka. Ngomong-ngomong, bagaimana kemajuan latihan hati dinginmu? Wei Ying menyentuh rambutnya dan berkata dengan malu, "Aku tidak tahu bagaimana hasil latihanku. Aku belum pernah berurusan dengan hal semacam ini. Ini sangat berbeda dari pelajaran biasanya." Gustav berkata dengan penasaran, "Coba jalankan hati dinginmu, aku ingin melihatnya." Wei Ying mengangguk dan menutup matanya. Tiba-tiba seluruh ruangan diliputi oleh hawa dingin dan semburat aura merah keluar dari tubuh Wei Ying. Fenomena aneh terjadi. Itu membuat hati siapapun berdebar. Gustav bahkan terkejut ketika melihat bahwa di sekeliling tubuh Wei Ying, es mulai terbentuk di segala arah. Sekelilingnya muncul niat pedang yang sedingin es, seolah-olah siap keluar dari tubuhnya dan membunuh siapapun. Bahkan kuali besar kuno milik Gustav membeku oleh es. Di atas es ada sinar merah yang menyebar. Gustav berseru terkejut, "Apa ini?" Naga darah di dalam tubuhnya tampak merasakan ancaman dan muncul ke permukaan. Di seluruh dunia, hanya tubuh dingin darah jahat yang bisa membuat naga darah merasa takut. Meskipun Gustav tahu kalau tubuh dingin darah jahat milik Wei Ying akan menjadi sangat kuat setelah berlatih teknik hati dingin, tetapi dia tidak pernah menyangka kalau akan sekuat ini. Benar saja, tubuh dingin darah jahat ini adalah salah satu dari 10 tubuh jahat ekstrim di dunia. Begitu dilatih dan dimanfaatkan, dia pasti akan meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Gustav berkata dengan cepat, "Kau bisa berhenti sekarang." Ketika kata-kata itu selesai diucapkan, Wei Ying tiba-tiba membuka matanya.
Terdengar suara retakan dan semua furniture di sekitarnya yang tertutup es hancur berkeping-keping. Bahkan kuali besar kuno mulai retak sedikit. Ini benar-benar mengerikan. Ketika Wei Ying melihat bahwa semua benda di ruang tamu Gustav hancur olehnya, wajahnya berubah menjadi pucat dan dia berkata, "Gustav, aku benar-benar tidak sengaja melakukannya. Aku juga tidak tahu kenapa ini terjadi. Aku tidak bisa mengendalikan tubuhku." Dia bahkan dengan panik mengeluarkan kartu bank dari tasnya dan berkata, "Gustav, ini kartu gajiku. Di dalamnya ada beberapa ribu yuan. Bisakah itu menggantikan kerusakan yang aku sebabkan?" Wei Ying hampir menangis. Melihat ekspresi Wei Ying, Gustav tersenyum. "Tidak masalah. Aku juga tidak akan tinggal di apartemen dosen ini terlalu lama. Rusak, ya rusak saja. Tapi aku justru menyadari bahwa aku telah menemukan harta karun. Kalau kau terus berlatih dengan baik, mungkin suatu saat nanti aku harus bergantung padamu." Wajah Wei Ying yang cemas tampak berseri-seri dengan kegembiraan saat mendengar ini. "Benarkah? Kalau begitu, aku pasti akan berlatih teknik hati dingin dengan baik, agar nanti aku yang akan melindungimu." Setelah mengucapkan kata-kata ini, wajah Wei Ying yang memerah lagi. Diam-diam merasa khawatir Gustav akan salah paham. Gustav kemudian mengeluarkan beberapa teknik bela diri elemen es yang telah dia siapkan dan berkata, "Ambil juga beberapa buku ini. Dengan kemampuanmu, seharusnya kau bisa mempelajari ini dengan cepat. Memiliki metode latihan saja tidak cukup." Wei Ying mengangguk. Baik. Dia menerima buku-buku teknik bela diri itu. Dia baru saja ingin mengatakan sesuatu lagi kepada Gustav, tetapi tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Wei Ying berkata, "Kalau begitu, karena sudah larut, aku tidak ingin mengganggu lebih lama lagi." Wei Ying bangkit untuk membuka pintu dan kemudian menemukan seorang pria asing di sana. Pria itu melirik Wei Ying sambil tersenyum. Lalu dia memfokuskan pandangannya pada Gustav yang ada di ruang tamu. Gustav merasa dia tidak mengenal pria ini. Jadi dia pun bertanya, "Siapa kau?" Pria itu menjawab, "Tuan Ye, aku Bao Xinhe. Aku datang atas perintah tuanku untuk menemui Anda." Bao Xinhe. Gustav sedikit bingung. "Siapa tuanmu?" Bao Xinhe menjawab, "Nona Jilin." Ketika menyebutkan nama ini, mata Bao Xinhe dipenuhi dengan rasa takut. Jilin pernah memperbudaknya dan menekannya dengan kekuatan luar biasa sehingga dia sangat takut. Namun dia tidak menyesal karena setelah menjadi pelayan Jilin, kekuatannya menjadi meningkat pesat. Bahkan dia sering bolak-balik ke kedalaman Gunung Kunlun. Jilin menerima Bao Xinhe menjadi budak hanya dengan satu kalimat, "Selama waktu ini, kau awasi seorang pria bernama Gustav. Kalau dia datang ke Beijing dan mengalami masalah, kau harus membantunya dengan segala cara. Bahkan kalaupun kau harus mati, dia tidak boleh terluka sedikit pun. Mengerti?" Pertarungan di panggung seni bela diri hari ini mengguncang seluruh dunia bela diri dari Beijing. Nama Gustav Ye terkenal di mana-mana. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Gustav yang dimaksud oleh Jilin telah tiba di Beijing. Bao Xinhe kemudian menceritakan semuanya kepada Gustav, yang terkejut ketika menyadari bahwa meskipun Jilin sering mengejeknya, tetapi ternyata Jilin sangat peduli dengan keselamatannya. Gustav teringat sesuatu dan bertanya, "Kalau kau tahu tentang kejadian hari ini, kau pasti juga tahu bahwa aku telah membunuh salah satu penjaga Tiongkok, bukan?" Bao Xinhe mengangguk. "Aku tahu. Sebenarnya, aku buru-buru datang ke sini karena hal itu. Karena salah satu leluhur keluarga Bao adalah salah satu dari 20 penjaga Tiongkok. Aku sudah meminta petunjuk dari leluhur. Dia sedang bersiap-siap datang dari Tibet. Tuan Ye, tenang saja. Penjaga Tiongkok yang kau bunuh
bukan dari kubu leluhurku. Aku percaya kalau leluhur tahu apa yang terjadi, dia tidak akan tinggal diam." Gustav sangat gembira. Dia tidak menyangka tindakan diam-diam Jilin ini akan sangat membantu. Gustav bertanya dengan antusias, "Bagus. Lalu kapan leluhurmu akan tiba di Beijing?" Bao Xinhe ragu sejenak dan kemudian menjawab, "Kemungkinan lusa, karena ada beberapa masalah di Tibet yang harus ditangani terlebih dahulu. Kuharap Tuan Ye bisa memakluminya." Masih 2 hari lagi. Gustav tidak bisa menunggu selama itu. Dia menyipitkan mata dan melihat jam di dinding. Sudah pukul 11 malam. Bagaimanapun, dia harus pergi ke keluarga Lin. Malam ini juga. Bao Xinhe melihat Gustav dan merasakan niat membunuh di mata pria itu. Lalu dia bertanya, "Apakah Tuan Ye berniat pergi ke keluarga Lin?" Gustav mengerutkan keningnya. Bagaimana kau bisa tahu?" Bao Xinhe menjelaskan, "Dalam perjalanan ke sini, aku sudah memahami situasi Tuan Ye. Lin Juelong dan keluarga Lin adalah ancaman tersembunyi bagimu. Kalau tidak dihilangkan, konsekuensinya akan sangat buruk. Kalau aku berada di posisimu, aku juga tidak akan membiarkan mereka tenang malam ini." Gustav merasa lebih menghargai Bao Xinhe dan berkata, "Maukah kau menemaniku ke keluarga Lin?" Bao Xinhe langsung berkata, "Aku bersedia. Tuanku pernah berkata bahwa siapapun yang ingin menyentuh Tuan Ye harus melewati aku terlebih dahulu." Pada saat ini, Bao Xinhe juga memancarkan niat membunuh yang kuat. Dia tidak punya pilihan lain. Hidupnya sudah menjadi milik Jilin. Kalau sesuatu terjadi pada Gustav, dia juga tidak berhak untuk hidup. Gustav dan Bao Xinhe saling bertatapan. Lalu tanpa ragu mereka melompat keluar dari lantai 10 dan menghilang ke dalam kegelapan. Bagi para praktisi, ketinggian lantai 10 terlalu rendah. Sementara itu, Wei Ying sedang melihat teknik bela diri yang diberikan Gustav di balkon. Ketika dia baru saja menemukan sesuatu, dia melihat bayangan Gustav melompat turun. Wei Ying bertanya-tanya, kemana Gustav pergi malam-malam begini? Awalnya dia tidak ingin ikut campur. Tetapi tiba-tiba aura jahat muncul di sekelilingnya. Dalam sekejap dia merasa seperti dikendalikan oleh sesuatu. Tubuhnya yang lembut juga melompat turun dari balkon. Saat Wei Ying merasakan angin kencang berhembus di sekitarnya, barulah dia sadar betapa nekatnya tindakan yang baru saja dia lakukan. Itu adalah lantai 10. Meskipun dia baru saja mulai berlatih, tetapi dia bukanlah dewa yang bisa melompat dari ketinggian seperti itu tanpa terluka. Dia mulai menyesal, bahkan ingin menampar dirinya sendiri. Apa yang sedang dia pikirkan? Melompat dari gedung untuk bunuh diri? Dia bisa membayangkan berita utama di Beijing keesokan harinya. Seorang dosen wanita dari Universitas Normal Beijing bunuh diri karena tekanan mengajar. Apakah sistem pendidikan perlu direformasi? Membayangkan dirinya mati begitu mudah, Wei Ying merasa sangat sedih. Dia baru berusia 20-an. Dia bahkan belum pernah merasakan cinta yang sesungguhnya. Setelah akhirnya bertemu dengan seseorang yang dia sukai, dia malah akan mati seperti ini. Ketika Wei Ying hampir menyentuh tanah, tiba-tiba terdengar suara wanita dingin dari dalam tubuhnya. "Tenang, aku tidak akan membiarkanmu mati." Dalam sekejap Wei Ying melihat tangannya mulai membentuk segel dan butiran air di udara berkumpul dengan cepat. Butiran air tersebut berubah menjadi kristal es yang membentuk jaring besar 2 meter di atas tanah. Wei Ying mendarat dengan aman di atas jaring es tersebut. Jaring es tersebut menyerap semua kekuatan jatuhnya. Bukan hanya itu, sebuah bayangan merah muncul di sekitar tubuhnya. Bayangan itu tampak persis seperti Wei Ying. Tidak ada benturan yang keras, tidak ada darah.
Wei Ying mendarat dengan selamat. Dia bingung, bagaimana mungkin dia tidak terluka. Saat ini suara wanita dingin itu kembali terdengar. Kalau kau tidak segera mengejarnya, kau mungkin tidak akan pernah menemukannya lagi. Wei Ying terdiam sejenak dan melihat sekeliling. Namun tidak ada seorang pun di sana. Wei Ying bertanya, "Siapa kau? Di mana kau berada?" Suara itu menjawab, "Aku adalah tubuhmu yang memiliki tubuh dingin darah jahat. Cepat, bergegas." Wajah Wei Ying berubah menjadi pucat. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi kekuatan tak terlihat tampak mengendalikan tubuhnya. Dia melihat liontin jade di lehernya yang ternyata sudah mulai retak. Apakah karena liontin itu tidak bisa lagi menekan tubuh dingin darah jahat di dalam tubuhnya? Meskipun tubuhnya dikendalikan, dia merasakan kalau dia bisa mematahkan kendali itu dengan sedikit usaha. Namun, perasaannya saat ini memberinya kenyamanan, jadi dia memilih untuk tidak melawannya. Sementara itu di Beijing, Gustav dan Bao Xinhe telah tiba di dekat rumah keluarga Lin yang terletak di dekat sebuah taman umum. Gustav dengan mata tertutup bisa merasakan getaran kuat dari formasi di dalamnya dan di sekitarnya. Bao Xinhe berkata, "Tuan Ye, aku dengar formasi ini sangat kuat dan sulit untuk dihancurkan. Bahkan ada seorang ahli kuat yang mencoba mematahkannya bertahun-tahun yang lalu, tetapi dia tewas tanpa bisa melawan." Gustav mengabaikannya. Dengan peningkatan kultivasinya, dia semakin paham tentang Ryun roh. Prinsip utamanya tidak berubah. Dia hanya membutuhkan beberapa langkah untuk menemukan titik lemah dalam formasi itu. Langkah-langkahnya tampak aneh, bahkan terlihat agak konyol di mata Bao Xinhe. Saat Gustav mencapai langkah ketujuh, seluruh tanah bergetar dan cahaya lembut berkilauan. Titik lemah formasi pun muncul. Bao Xinhe seolah sedang melihat hantu. Bagaimana mungkin Gustav bisa menemukan titik lemah formasi keluarga Lin hanya dengan beberapa langkah? Ini benar-benar luar biasa. Sebelum Bao Xinhe bisa bereaksi, Gustav sudah membentuk segel dengan jarinya dan tiba-tiba muncul nyala api di ujung jarinya. Detik berikutnya api itu seperti panah yang menembak ke arah titik lemah formasi. Cahaya api meledak dan menghalang formasi retak seperti jaring laba-laba yang menyebar ke segala arah. Penghalang itu telah retak dan hancur segera. Mereka sepenuhnya hancur seketika. Tidak hanya itu, Gustav juga menghantamkan tinjunya. Pukulan ini membawa raungan naga yang bergema dan memecahkan seluruh formasi. Bao Xinhe benar-benar terkejut. Gustav bukan hanya menemukan titik lemah, tetapi juga menghancurkan formasi itu. Metode apa ini? Benar-benar tidak pernah terdengar. Pada saat yang sama di dalam rumah keluarga Lin, mereka juga merasakan getaran itu. Tetua aliansi berdarah dan Lin Ao saling memandang. Mereka melihat kejutan di mata masing-masing. Tetua aliansi darah bertanya dengan takjub, "Apa yang terjadi?" Lin Ao berdiri dan dengan ketakutan dia berkata, "Formasi keluarga Lin telah dihancurkan secara paksa. Bagaimana mungkin ini terjadi?" Formasi keluarga Lin diwarisi selama ribuan tahun. Meskipun formasi ini bukan formasi kuno yang besar, tetapi di seluruh Tiongkok tidak ada yang lebih kuat daripada formasi ini. Sekarang formasi itu dihancurkan, dan yang lebih mengejutkan lagi, formasi itu dihancurkan dengan paksa. Tetua aliansi darah merasa ada yang tidak beres dan berkata, "Apa yang terjadi di luar? Mana rekaman kamera CCTV-nya?" Lin Ao menyipitkan matanya. Dia berniat mengambil tablet di atas meja untuk melihat rekaman kamera CCTV. Namun tiba-tiba sebuah suara keras terdengar. Udara seolah-olah dibelah oleh kekuatan yang sangat kuat. Secara naluriah dia mengangkat kepalanya dan sebuah tombak panjang meluncur ke arah mereka.
Tombak itu dikelilingi oleh aliran udara yang sangat kuat. Tombak itu jatuh tepat di telapak tangannya, menusuk tablet dan menancap di lantai. Percikan api berkilauan, angin kencang pun berputar. Tidak hanya itu, karena kekuatan tombak yang begitu dahsyat, tangan Lin Ao pun terluka dan berdarah. Darah mengalir dengan deras, lalu menetes di lantai. Lin Ao terkejut, bagaimana mungkin ada yang menyerang keluarga Lin? Sebelum dia bisa bereaksi, terdengar suara jeritan. Dia kemudian melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Pintu hitam keluarga Lin dihancurkan dengan satu tendangan. Serpihan kayu beterbangan kemana-mana. Dalam kegelapan muncul sosok yang dingin. Dan sosok dingin ini memegang 4 kepala di tangannya. 4 kepala itu adalah penjaga kuat keluarga Lin. Saat lampu dari luar menerangi wajah dari sosok itu, terlihatlah mata dingin yang penuh dengan kebencian, seperti serigala lapar dan seperti singa ganas yang penuh dengan darah dan haus akan pembunuhan. Gustav Ye telah datang untuk membalas dendam. Secara naluriah, tetua aliansi darah dan Lin Ao mundur beberapa langkah. Mereka mengingat kembali sosok Gustav di stadion pagi ini, yang seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Lin Juelong kalah, ahli dari aliansi darah terluka parah, penjaga Tiongkok tewas. Saat ini di Tiongkok, berapa banyak orang yang bisa menghalangi Gustav? Keempat kepala itu dilemparkan tepat di depan Lin Ao. Gustav sudah berada di depan Lin Ao, hanya berjarak 2 meter. Aura dinginnya menyelimuti seluruh tubuh Lin Ao. Gustav bertanya, "Di mana ayahku?" Lin Ao baru sadar. Dia menatap Gustav dengan tajam. "Kau terlambat. Ye Tianzeng tidak ada di sini." Gustav tidak bertindak. Dia malah mengeluarkan rokok dari saku, menyalakannya dan duduk di samping sambil berkata, "Benarkah? Aku memberimu waktu 5 menit. Bawa Ye Tianzeng ke sini, atau semua orang di keluarga Lin akan tewas." Asap mengepul menutupi wajah Gustav. Pemandangan yang tampaknya biasa ini justru membuat Lin Ao dan tetua aliansi darah merasa ketakutan. Karena mereka tidak hanya melihat seorang pemuda yang sedang merokok, tetapi mereka juga melihat seekor naga darah perlahan keluar dari tubuh Gustav. Dalam sekejap mata, naga darah itu menembus atap rumah. Naga darah itu sangat besar. Dia melayang di sekitar Gustav. Naga darah itu melihat ke arah mereka dari atas. Wajahnya ganas, sisiknya dipenuhi dengan api yang membara. Seluruh ruang tamu terasa membeku. Di aula yang sunyi, setiap orang terdiam dan hampir tidak berani bernafas. Mereka menyaksikan kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh Gustav. Bahkan Bao Xin He yang baru saja tiba, terpaku dengan ketakutan saat melihat seekor naga darah keluar dari tubuh Gustav. Dia takjub melihat bahwa Gustav mampu mengendalikan naga, sesuatu yang hanya ada dalam legenda tentang para dewa. Bao Xin He merenung, kalau Nona Ji saja sudah begitu mengerikan, siapa yang akan menyangka bahwa Tuan Gustav ini bahkan lebih mengerikan lagi? Nona Ji memintanya untuk melindungi Gustav, tetapi makhluk sekuat ini apakah masih perlu untuk dilindungi? Setelah menyelesaikan rokoknya, Gustav memadamkannya dan memandang kedua orang di hadapannya dengan tatapan dingin. Dengan suara dingin yang menggetarkan dia berkata, "Waktu 5 menit telah berlalu. Aku tidak bertemu ayahku seperti yang kuharapkan. Aku sangat kecewa pada kalian." Suaranya sangat dingin, bisa membuat semua orang merasakan kemarahan yang tak terlihat. Di detik berikutnya Gustav bergerak. Pada saat itu Gustav seperti kilat, kecepatannya luar biasa. Sebuah suara gesekan yang tajam terdengar. Gustav melesat ke depan Lin Ao, lalu tubuhnya tiba-tiba berhenti. Kemudian dia memutar pinggangnya dan melayangkan pukulan. Suara gemuruh menggema
Pukulan dari Gustav mengeluarkan kekuatan dahsyat yang seperti binatang buas menyerang Lin Ao. Lin Ao tentu bukan orang biasa. Sebagai kepala keluarga terkemuka, dia memiliki kekuatan yang cukup. Lin Ao berkata, "Gustav, hari ini kau melukai anakku. Aku akan membuatmu merasakan keputusasaan." Lin Ao melayangkan pukulannya. Kekuatan yang dahsyat meledak hingga tanah di bawahnya retak. Di bawah kakinya, gelombang energi yang tidak terlihat menggulung. Bisa dilihat betapa dahsyatnya kekuatan pukulan ini. Pada saat ini, aura yang dipancarkan oleh Lin Ao sama sekali tidak bisa disamakan dengan petarung biasa. Lin Ao tidak berani meremehkan. Dia bahkan mengerahkan seluruh kekuatannya. Sambil berteriak marah, kekuatannya tiba-tiba meningkat. Raungan harimau mengguncang langit dan bumi. Diiringi oleh pukulan Lin Ao, angin pukulan yang mengerikan menciptakan gelombang energi yang dahsyat. Tetapi Lin Ao meremehkan Gustav. Dalam pertempuran di atas panggung seni bela diri, Gustav telah menembus 2 tingkatan. Ditambah dengan kekuatan Rune roh dan naga darah. Siapa yang bisa menghentikannya? Yang paling penting, kekuatannya semakin meningkat seiring dengan kemarahannya. 2 kekuatan tiba-tiba bertabrakan. Di tengah suara gemuruh yang berat, raut wajah Lin Ao tiba-tiba berubah menjadi tegang dan darahnya bergolak. Ekspresi wajahnya penuh ketidakpercayaan. Pukulan sederhana dari Gustav membuatnya merasakan sedikit ketakutan. Ketakutan yang datang dari lubuk hati. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti kisah ini. Untuk kisah Leonwood season kedua saat ini ada di aplikasi Karya Karsa seperti tampilan ini. Terima kasih. Salam Cotokon Ro Pisang Ijo.